Fakta bahwa Darby berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun di tubuh Alexa, dia akan membuatnya membayar kembali 1000 kali lipat. Meskipun rencananya gagal pada akhirnya, dia tidak akan membiarkannya memikirkannya. Alexa mendengar bagaimana Kenzie berusaha melindunginya. Setelah sekian lama bersama, hal tentang Kenzie yang membuat jantungnya berdebar kencang adalah, dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Jika dia berkata dia akan melakukan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Dia tidak pernah membuat janji kosong. Yang terpenting, hal yang paling membuat Alexa terpesona akhir-akhir ini adalah kenyataan bahwa Kenzie tidak peduli untuk menyinggung seluruh dunia. Di dalam dunianya, dia adalah segalanya baginya. Dengan pemikiran ini, mata Alexa bersinar saat dia dengan lembut membelai perutnya. Darby pantas menerima hukuman terberat. Setelah kembali ke Indonesia, Kenzie muncul di Mandala seperti biasa. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun terhadap insiden dengan Darby. Dia hanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari, Kenzie menghadiri acara untuk film baru seperti biasanya. Namun, saat dia memasuki tempat tersebut, seorang reporter langsung bertanya, "Tuan Kenzie, saya mendengar bahwa Darby masih di tanganmu. Benarkah kamu menahannya?" Kenzie tertawa ketika dia memperbaiki mantelnya dan menjawab, "Orang yang memulai rumor ini harus langsung melapor ke polisi. Orang-orang yang mempercayainya harus mendaftar ke taman kanak-kanak, dan orang-orang yang menanyakan tentang hal itu." Tanggapan Kenzie begitu kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang diberi belas kasihan. "Kalau begitu, apakah benar kamu menamparkan Darby? Kamu harus menanyakan pertanyaan itu padaku." Beberapa orang mengklaim bahwa Alexa menjadi musuh Darby karena penghargaan Adipurna. Dan kamu akhirnya dimarahi oleh publik karena istrimu. Publik percaya bahwa kalian berdua hanya berakting dan hanya memanfaatkan satu sama lain. Lainnya, apa pendapatmu mengenai hal ini? Saya tidak mempunyai pemikiran apapun, namun saya memiliki banyak pemberitahuan hukum yang harus dikirimkan. Saya telah mencatat semua agensi media yang berdiri di hadapan saya. Setelah berbicara dengan dingin, Kenzie memasuki aula, meninggalkan para reporter dengan wajah pucat. Meskipun Kenzie biasanya dingin, dia tidak pernah berbicara sekejam itu di depan umum. Tapi, kali ini, dia menangkis setiap serangan yang dilancarkan padanya dengan sempurna. Dia juga membiarkan mereka merasakan emosinya, dan kekuatan kemampuan humasnya. Para wartawan tidak mendapatkan informasi apapun. Alih-alih, mereka kembali ke agensi mereka dalam keadaan ketakutan. Beberapa saat kemudian, kakek Atala menelepon Kenzie, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan Darby? Tahukah kamu bahwa juri utama penghargaan Adipurna berencana untuk mengabaikan Alexa dari daftar nominasi? Siapa yang akan menjadi penerima terakhir penghargaan pendatang baru terbaik? Aku hanya bisa menebak bahwa itu adalah seorang aktris tertentu yang dikelilingi oleh rumor bahwa dia ditawan dan diancam," ejek kakek Atala. Bukankah wanita ini melakukan suatu tindakan untuk mencapai hasil ini? Tapi, cukup tentang itu. Saya memintamu memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi saat ini. Skandal-skandal sudah tidak terkendali. Apakah para hakim sudah mengambil keputusan? Apakah menurutmu aku bercanda? Kakek Atala sangat marah, dia menutup telepon. Namun, Kenzie hanya tertawa kecil sebelum meletakkan teleponnya. Orang tua itu memang pemarah. Tampaknya para juri berencana untuk melemparkan Alexa ke posisi terakhir. Pertama, ada kemunduran Alexa, sekarang, ada berita bahwa dia menekan Darby. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua insiden tersebut cukup mematikan. Tapi, belum saatnya membalas. Reaksi netizen masih belum cukup besar. Bagaimana kabar Darby? Setidaknya beri kami kabar terbaru. Ini membuatku cemas.
Apakah dia benar-benar ditawan oleh Kenzi? Kudengar seluruh tubuhnya penuh luka. Melihat diskusi online, beberapa orang yang logis akhirnya angkat bicara. Otaknya bagus, saya harap kalian semua memilikinya. Kenzi tidak akan pernah menawan siapapun. Lagi pula, dia bukan seorang gangster. Tidak seperti seseorang. Hei, jangan abaikan kekuatan kepolisian kita. Apa menurutmu hukum itu hanya lelucon? Jika sesuatu sebesar ini benar-benar terjadi dan Kenzi dari Mandala benar-benar menahan seseorang, dia akan berhadapan dengan polisi seperti Kukan sekarang dan bukan sekelompok netizen yang tidak punya otak. Tentu saja, begitu teori-teori lain muncul, diskusi menjadi semakin sengit. Begitu situasi mulai mengarah ke arah yang berbeda dari apa yang ingin didengar sebagian netizen, mereka akan mulai mengklaim bahwa netizen lain salah dan bahwa mereka adalah pemberi komentar palsu. Perlahan-lahan, gambar berdarah dan mayat dengan wajah Darby mulai muncul secara online. Orang dewasa dan berpengalaman hanya perlu melihat sekali gambarnya untuk segera menunjukkan bahwa gambar tersebut terlalu palsu dan terlalu banyak hasil Photoshop. Namun, beberapa orang tetap mengikuti kerumunan tersebut, meski tahu bahwa gambar tersebut palsu. Tuan Kenzi, kapan kita harus mulai melakukan humas? Lukas bertanya sambil berdiri di kantor Kenzi. Meskipun kamu dan Alexa sudah terbiasa dengan skandal seperti ini, sebaiknya kamu segera mengatasinya. Aku punya alasan untuk belum menanganinya, kata Kenzi sambil menatap Lukas. Masih menguji keadaan dan mencoba menemukan keuntunganku. Tapi, kali ini aku tidak hanya berurusan dengan satu orang. Dia akan menangani mereka satu demi satu. Setelah mendengar kata-kata Kenzi, Lukas memikirkan wanita jahat yang akan mereka lawan. Tepatnya, dia menunggu untuk melihat nasib para wanita yang menggali kuburnya sendiri. Mandala akan mengadakan konferensi pers dalam waktu 2 hari. Tapi, aku punya rencana lain. Dia akan menyelesaikan masalah dengan penghargaan Adipurna pada saat yang sama. Dalam kehidupan ini, Alexa ditakdirkan untuk sukses di depan jutaan mata. Dan dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang mewujudkannya. Adapun yang lainnya, Lukas memandang Kenzi dengan ekspresi yang dalam. Dia tidak mengerti mengapa, di masa lalu, ketika dia menjadi kepala humas, dan berjuang dalam banyak pertempuran demi Mandala, dia tidak pernah merasa bersemangat atau sukses meskipun dia praktis tak terkalahkan. Namun, sejak Alexa muncul, emosi yang campur aduk akhirnya terpicu. Karena, setiap kali Alexa membutuhkan humas, situasinya akan seperti naik roller coaster. Terutama pada saat ini, ketika dia menatap pria cerdas ini. Sepertinya dia sedang memasang jebakan besar dalam permainan catur, dan semua orang mengantisipasi langkah selanjutnya. Jadi, apakah Darby hidup di bawah pengawasan Mandala? Tentu saja, itu semua hanya ada dalam pikirannya. Terutama setelah menatap mata Kenzi, mustahil baginya untuk melupakan rasa dingin yang sepertinya terpancar dari pupil matanya yang gelap. Jadi, setelah kembali ke Jakarta, dia menginap di hotel milik Mandala, dan berasumsi bahwa dia sedang diawasi oleh mereka. Dia juga percaya bahwa dia ditawan oleh mereka. Namun kenyataannya, dia hanya menakuti dirinya sendiri. Dia terus-menerus mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari kendali Kenzi dan melawan. Pada akhirnya, dia menyelinap keluar dengan menuruni pipa lantai 3. Kenyataannya, tidak pernah ada orang yang menjaga pintunya. Staf hotel hanya ditemani oleh 2 pengawal setiap kali dia mengantarkan makanannya, dan itu cukup membuat Darby berasumsi bahwa setiap gerakannya diawasi. Ini semua hanyalah permainan pikiran yang sengaja dibuat oleh Kenzi. Jadi, begitu Darby melarikan diri, dia menelepon suaminya. Setelah itu, dia juga menelepon media.
Dia menangis ketika dia menyatakan bahwa dia nyaris lolos dari nyawanya, bahwa Mandala adalah agen yang korup dan Kenzi adalah iblis. Aku hanya mengundang Nona Alexa untuk ngobrol. Kupikir, karena kami berdua sangat jauh dari rumah, dia pasti akan sedikit takut. Tapi, Kenzi menggunakan kesempatan ini untuk mengancamku agar mundur dari penghargaan Adipurna, dan memaksaku untuk menyerahkan penghargaan itu kepada Alexa. Karena itu, dia menamparku. Dan untuk memuaskan keserakahannya, dia menahanku. Tapi, aku menolak untuk menyerah. Dia mengunciku di kamar hotel dan meminta 2 pengawal untuk mengawasiku. Tidak mudah bagiku untuk menyelinap keluar melalui jendela, saat tidak ada yang melihat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.